Ketakutan, pria itu sadar anjing liar yang ia tabrak mati ternyata unicorn langka. Tanduknya memancarkan cahaya. Gadis itu menyentuhnya lembut dan langsung mendapat kekuatan aneh. Namun saat lengah, pria itu menghabisi unicorn dengan sekop. Jika ketahuan menabrak hewan langka, mereka bisa dipenjara 10 tahun dan pesanan dari orang kaya hari ini pasti gagal total. Setelah membunuh unicorn, Matt langsung pergi ke rumah mewah sang miliarder. Bangkai unicorn disimpan di mobil sementara urusan lain diselesaikan. Miliarder Hilton yang sakit parah memanggil Matt, sang pengacara, untuk mengurus wasiat. Saat berbincang, gadis itu merasakan kekuatan aneh, lalu lari ke kamar mandi. Ajaibnya, jerawat di wajahnya hilang seketika, dan darahnya berubah ungu. Sementara itu, Matt terkejut karena penglihatannya mendadak kabur. Namun setelah melepas kacamata, ia justru bisa melihat dengan sangat jelas. Penglihatannya pulih sangat cepat. Mungkinkah darah unicorn bereaksi di tubuh mereka? Amy segera menghentikan upacara Matt dan memintanya menyingkirkan unicorn di mobil karena benda itu berkekuatan ajaib yang mengerikan. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari mobil yang langsung menarik perhatian sang miliarder. Saat mereka memeriksa, mobil itu berguncang sangat hebat dan unicorn tersebut mendadak menerobos kaca. Ternyata ia hidup kembali secara tak terduga. Begitu keluar, ia mati lagi dan semua lega. Karena terbongkar, Matt terpaksa menceritakan tabrakan unicorn itu. Sejak terkena darahnya, tubuh mereka berdua mulai berubah secara berbeda. Miliarder cerdas itu segera menyadari bahwa unicorn ini memiliki kemampuan penyembuhan ajaib. Ia pun langsung membawa mereka ke laboratorium untuk diteliti. Para ilmuwan menemukan bahwa darahnya biasa saja, namun zat pada tanduknya terbukti bisa menyembuhkan mata Matt serta jerawat Amy. Tanduk unicorn terbukti memiliki kemampuan penyembuhan. Sang miliarder pun segera meminta zat dari tanduk itu disuntikkan untuk mengobati kankernya. Ilmuwan merebus serbuk tanduk tersebut ke dalam air, lalu memasukkannya ke dalam infus sang miliarder. Setelah infus habis, sang miliarder pulih sepenuhnya. Bahkan ia langsung membuang tongkat penyangganya karena sudah bisa berjalan normal. Keluarga sangat terharu, tak menyangka tanduk unicorn bisa menyembuhkan kanker. Jika dihancurkan, dikemas lalu dijual ke miliarder dunia, bukankah mereka bisa meraup keuntungan besar? Namun, melihat semua orang bersemangat, Amy justru merasa gelisah di hatinya. Ia kembali ke kamar dan mencari informasi tentang unicorn. Menurut catatan, makhluk ajaib ini muncul sejak abad pertengahan. Saat itu, para bangsawan memburu unicorn secara besar-besaran demi khasiat penyembuhannya. Meski berhasil sembuh, mereka semua akhirnya terkena kutukan sial dan meninggal secara tragis. Amy ketakutan dan memperingatkan semua agar batal menjual unicorn lalu mengembalikannya ke hutan. Menurut legenda, itu bisa membawa sial. Namun sang Taipan tertawa. Obat berharga tak mungkin dibuang cuma karena mitos. Akhirnya, Amy terpaksa pergi sendirian. Ilmuwan memvakum unicorn itu untuk disimpan di brankas. Saat rombongan Taipan merayakan dengan sampanye, tiba-tiba komunikasi terputus dan lampu laboratorium berkedip. Seketika, seluruh mansion mati lampu total. Ponsel Amy mati mendadak akibat gangguan sinyal kuat. Taipan itu panik dan menyuruh Matt segera ke lab untuk memeriksa situasi. Matt pun terpaksa menyusuri lorong. Saat Matt bertemu ilmuwan, listrik tiba-tiba menyala kembali. Ternyata itu hanya panik sesaat. Namun mendadak tubuh ilmuwan bergetar hebat. Sesuatu menyembur keluar mengenai wajah wanita di sebelahnya. Ternyata ada tanduk tunggal yang menembus tubuhnya. Melalui lapisan plastik, samar-samar terlihat seekor unicorn yang lebih besar sedang berkeliaran di sekitar.